kita semua anatominya ya, dari tractus urinarius dan juga genitalia externa yang akan kita pelajari untuk pemasangan kateter urin dan juga fungsi kubik. Case-nya sama, ini teman-teman yang membutuhkan, ini kan nggak ada handphone kita kan, jadi pastikan handphone ini, pastikan dalam setiap tindakan teman-teman kayak APD yang lengkap ya, untuk perlindungan diri kita, karena kita nggak tahu baik kita ya, kadang teman-teman jaga malam, daya tahan tubuhnya rendah, kemudian gampang terpapar infeksi dari sekitar kita gitu ya, atau teman-teman nggak pakai APD, pulang-pulang bawa penyakit atau bawa ini kan nggak enak juga gitu. Ya, pastikan kita harus senantiasa pakai APD, minimal kita proteksi airway kita dengan pakai masker ya, dan tangan kita setiap kali menyentuh pasien pakai handscoon. Nanti kita sebelum pakai handscoon pun teman-teman kan kita harus membudayakan 5 moment dan 6 langkah, ya kan? 5 moment kapannya kita cuci tangan? Apa aja? Berapa kali sebelum apa ya? Terus? Sebelum menyentuh pasien. Terus? Sebelum melakukan tindakan. Kemudian setelah menyentuh pasien. Terus setelah apa? Berkontak dengan cairan? Ya, pastikan cuci tangan terus ya. Dan itu bukan budaya yang tabu sekarang, udah apalagi kita ada pasca covid kan, semua orang lah sudah menjadi budaya. Satu pakai masker, yang kedua cuci tangan. Biasa cuci tangan ya. Langkahnya mana cuci tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di covid nggak bisa semua ya. Nah, jadi kita udah cuci tangan, habis itu mencuci tangan kan berbeda. Cuci tangan yang pakai hand scrub, yang cuci tangan pakai sabun. Tahu kan bedanya ya? Berapa lamanya gitu ya, pakai hand scrub juga cuci tangan pakai hand scrub. Memang langsung pakai handscoon ya, pasang handscoon. Ini handscoon dan handscoon yang steril kita pasang. Handscoon yang non steril itu nanti pas kita melepas pakaian pasien, kita menyiapkan posisi gitu ya. Karena teman-teman mau tindakan itu harus posisi siap pasien diperiksa gitu ya. Kalau pada perempuan harus dibuka kakinya, kemudian pada laki-laki harus ya dibuka juga kakinya gitu ya. Kalau fungsi pubik harus kita angkat pakainya ke atas gitu ya, sampai nanti teman-teman pasang handscoon, celana jeansnya belum dibuka, kemudian bajunya masih belum dibuka, ya kan? Sia-sia handscoon steril kita. Jadi pastikan pasien standby, baru kita cuci tangan, pasang handscoon. Kita pasang handscoon, kita langsung disinfektan namanya. Disinfektan itu anaknya udah pasang handscoon ya, udah pasang handscoon, anggap udah pasang handscoon. Teman-teman kan nanti pakai pinset atau apa itu instrumen yang ada di tempat kerjanya. Teman-teman biasanya kita paling sering melakukan disinfektan itu menggunakan, ada yang menggunakan povidone iodine atau betadine, ada yang menggunakan alkohol ya, macam-macam. Ada yang gabungan keduanya ya, alkohol dan betadine. Itu ada risetnya, teman-teman bisa baca mana yang efektif menggunakan betadine dibandingkan dengan alkohol, mana yang lebih efektif kombinasi keduanya. Nah, kalau kombinasi berapa persentase ininya takaran masing-masingnya itu ada risetnya ada ya. Nanti teman-teman akan ini betadine, terus teman-teman lakukan disinfektan. Disinfektan itu dimanapun tempatnya kita selalu melakukan disinfektan dalam kondisi gerakan sentrifugal. Sentripetal menuju lingkaran kan. Nah, ini sentrifugal, menjauhi pusat lingkaran. Ya. Jadi kalau misalnya kita di sini, kita mau di sini, away-nya kan, dibersihin terus, jangan balik lagi ke sini, ya. Jadi harus berputar menjauhi sumbu. Nah, dan jangan kayak gini juga bersihnya gitu ya, kayak gini. Karena nanti bolak-balik kumannya, ya. Jadi kumannya dari sini, kumannya pun juga ikut pusing nanti kan, pusing. Jadi satu arah aja ya, kumannya juga ikut. Nah, itu ya. Sekali habis buang, misalnya ganti kaca yang baru, betadine yang baru, bersihin lagi gitu ya. Setelah bersih ini udah bersih semuanya, area perineumnya ini dibersihin juga, lipat sisi medial dari pahanya gitu ya. Nah, sebagiannya aja. Nah, disitu udah bersih. Pada perempuan juga, perempuan teman-teman juga bersihkan gitu ya, mulai dari tengah, bersihin semuanya sampai ke labia mayora ya, dan sampai ke paha bagian dalamnya, bersihin semuanya gitu ya. Dan jangan berulang-ulang bolak-balik, ya. Jangan bolak-balik ya, gerakannya sentrifugal, menjauhi sisi sumbunya. Nah, udah selesai, dan kita akan, ini kita lakukan steril masih kan?
kita masih steril, kita pegang nggak ada bolongnya ini, kita pegang untuk bolongnya, kemudian pasangin di sininya. Nah ya kita atur, ini kan kita atur ini. Nah bisa kayak gini, ini teman-teman atur ya. Kita persempit sesempit mungkin lah. Oke. Kalau sudah kayak begitu, pada perempuan juga teman-teman nanti pasang handscreennya doknya steril di sana ya. Yang area yang muncul itu area-area yang sudah kita bersihkan dengan disinfektan kita, betadine ataupun alkohol. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita cari jelly kita. Gimana ke jelly? Nah, ini jelly. Nah, jelly itu sekarang macam-macam ini ya sediaannya. Ada jelly itu yang sediaannya itu kayak begini ya, botol, tapi biasanya nggak steril karena dia banyak kan dia reuse biasanya, bukan yang disposable. Kalau disposable itu dia biasanya pakai plastik. Kalau pakai plastik itu dia bisa langsung steril, jadi satu kali pakai langsung habis dia. Nah kalau langsung habis macam-macam, ada yang sedianya botol, ada yang sedianya plastik. Biasanya kalau yang sediaan botol kecil tuh ukurannya, palingan segini lah gitu ya. Ada yang kadang dimasukin ke sini ininya, jelinya masuk terus tutup ini ya, ditutup UG-nya. Nah, tapi ada juga yang biasanya yang lazim dilakukan adalah biasanya orang-orang akan menaruh jeli di sininya, di tangannya, di sini, di sisi tangan yang akan memegang memfiksasi OUE. Nah, namun sebelum itu teman-teman harus cek dulu. Nah, teman-teman kan dia harus udah punya kateter kan, kateter urin. Ini misalnya ya. Nah, kateter urin ini sama dengan kita melakukan intubasi, kita kan akan mengembangkan balon nanti. Sebelum isi barang ini masuk ke dalam, kita cek dulu potensi dari balonnya. Nah biasanya itu ada ukurannya, berapa cc harus kita isi. Biasanya mau dia itu kanonik TT gitu ya, atau yang akan masuk tapi butuh fiksasi, itu ada ukuran maksimal ada berapa cc balon bisa kita isi. Gimana teman-teman bisa lihatnya? Nah di sini ada nih ukurannya tuh. Maksimal tuh 15 ml, 15 cc. Jadi maksimal 15 cc kita kembangin balonnya. Kita ambil air, ya kan? Ini ada air nanti. Ini 15 cc ya. Nah, ini 15. Ini maksimal ya. Kalau di atas ini pecah dia ya. Walaupun kadang masih bisa kita tambah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, biasanya teman-teman pastikan dulu masuknya di sini ya. Kalau yang besar ini tempat keluar urinnya. Jangan di sini dikembangkan ya. Nanti kalau di sini teman-teman kembangkan muncul ke sana airnya. Jadi dia ngembangnya di yang ini. Oke, karena ngembangnya balonnya. Nah, ya. Tuh 15. Oke. Bayangin ureteranya ditekan sama balon segede gini. Itu perih gitu ya. Jadi makanya maksimal 15. Karena ada yang butuh segini aja gitu ya, tergantung nanti gitu ya. Nah, ini paten ininya, balonnya kan, paten, teman-teman tarik lagi sampai kempot dia. Nah, ada beberapa orang yang ini kan juga steril. Nah, pada pasien-pasien yang gelasnya itu kesannya penuh gitu ya, daripada dia muncul, karena kita pasang ini terus muncul nih ke sini kan, kayak air mancur nanti kan, kadang langsung dipasang langsung mereka pasang, sambungin. Oke, nah aman kan? Dan aman, dari sambungin. Nanti ini meja steril semua kan, udah steril, ini anggap steril meja semuanya ya gitu. Nah, kita ambil ini, kita ambil jelinya ya, diolesin jeli di sini. Kemudian kita lumerin si kateternya dengan jeli, ya, jeli anggaplah sampai sepanjang ini gitu ya, nggak perlu sampai ke sini juga ya, karena nanti dia akan kedorong ke dalam. Sampai sini udah, ini udah lumar sama jeli. Teman-teman fiksasi ininya, ya fiksasi, kemudian pasang kateternya, dorong aja. Nah, jelinya kurang ini. Oke, masukin. Ini kayaknya ada masalah sama ini. Masuk. Coba kita ganti yang ini lebih kecil. Ini nggak bisa steril tadi ya. Oh, nggak bisa. Ada kateternya yang dia itu pakai manren namanya. Manren itu pakai semacam nilon di dalamnya, yang dia bikin ini lebih rigid. Jadi kalau lebih rigid, kadang dia bisa masuk lebih gampang ke dalamnya. Oke, ini kita masuk ke dalam.
Gimana mau ujian nih, gagal semua ujian kalau kayak gini. Gimana gitu ya? Bisa. Ya, tapi itulah kurang lebih ya. Teman-teman masukin masukin sampai dalam. Nah, ini tadi kan udah disambungin sama ini ya, sama kateter kan. Oke. Nanti kapan tahunya? Kita tahunya si kateternya udah sampai ke dalam, tapi biasanya udah sampai segini. Ini udah panjang nih ya. Udah keluar cairan di sini biasanya. Keluar cairannya gitu ya. Karena kan ini indikasinya kita pasang pada pasien-pasien yang nggak bisa buang air kecil kan. Kecuali kalau pasien-pasien yang mau persiapan operasi, kadang-kadang kosong belasnya. Tapi kalau pada pasien-pasien yang ini, biasanya coba dulu. Oh iya, supaya jeli deh. Oke, ini kita pasang. Masuk ya, kita pasangin. Mau sampai mentok nggak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya ini udah keluar ini ya. Nah, kadang tadi tuh ada yang udah menyambungin langsung ke sini. Ada yang kadang dia belum nyambungin tapi diklem di sini ya. Diklem dulu, ditahan. Ini sambungin ya. Sambungin ke urine bag-nya. Nah, nanti dia akan keluar. Nah, setelah dia udah keluar, kita tadi bacanya berapa? 15 cc kan, ambil air 15 cc kan, 15 cc. Terus kita kembangin balonnya. Nah, teman-teman kembangin balonnya, ini kan masih ditahan kan, kembangin balonnya sampai 15 cc. Just sudah kan. Terus jangan dilepas kan, dia kalau ini dilepas dia mundur sendiri. Tuh. Ya, jadi tekan, putar, keluarin ya. Terus ditarik sampai mentok, tapi jangan pakai maksa gini gitu ya. Nah, tariknya tadi kan udah diinin, tarik pelan-pelan tarik. Nah, mentok, nah disitulah ininya. Batas orificium ureter internanya ya. Nah, ini segitu udah cukup. Nah, habis itu ini kan ada teman-teman sambungin tadi, udah disambungin ya, udah ke urine bag. Nah, nanti biar ini nggak lepas, pasien dibersihkan dulu, bersih gitu ya. Nanti ininya kita buka, si ininya dukungnya dibuka, terus nanti ininya dibikin selandai mungkin, jangan dibikin tegang ini gitu ya, nanti kesakitan pasiennya. Jadi kita bikin selandai mungkin, kemudian kita nanti fiksasi di sininya, fiksasi di sini, satu atau dua fiksasi udah. Nanti ini bisa kita atur lepasnya di sini. Nah, bikin selandai mungkin gitu ya. Pada perempuan juga nanti dia akan begini. Oke, gitu ya. Nah, udah selesai kayak gitu, difiksasi. Nanti kalau misalnya kita mau AF kateternya kayak gitu juga. AF kateter pertama yang kita lakukan adalah kita harus lihat ini berapa sih maksimal ininya. Oh, 15 cc ternyata gitu ya. Udah kita pasang. Ini kita pasang, tarik pelan-pelan di aspirasi ya. Terus sampai dia habis. Oke, udah habis nih, nggak jalan lagi deh kan? Mentok. Buang dulu. Udah buang, tarik lagi sampai dia vakum. Oh, nggak mau lagi tuh, nah, ada vakum sini. Artinya yang di sana udah kempot juga, ada vakum dia. Nah, udah kempot, kita besarnya pelan-pelan gitu ya. Terus hati-hati, jangan dicabut kayak kita patah hati ya. Jangan kesakitan pasien, perih banget soalnya. Beberapa pasien mengeluhkan operasi ini nggak perih dok gitu, tapi cabut kateternya perih. Emang iya, karena perih banget, karena dia endotheliumnya perih banget kan, terlalu sensitif dengan nyeri. Dia cabut, Pak saya cabut pelan-pelan ya Bu ya, tarik nafas dalam gitu. Jangan kayak gini terus kencang ya, kesakitan pasien. Tarik nafas dalam pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Karena lumen teman-teman nggak sebesar ini aja sekarang, ada lumen sisa balon yang dia itu nggak reguler sekarang di dalamnya, dia bisa bikin trauma pada uretra ya. Nah, pelan-pelan lepas. Nah, tadi sama sebelum dan sesudah kita mau lepas kateter, tetap saja teman-teman harus disinfektan terlebih dahulu ya. Jadi proses tetap aja pakai APD, bersihin segala macamnya, tetap sama semuanya. Oke? Itu yang pasang kateter. Kemudian yang kedua, mungkin ada ini di sini.
udah diisi ya. Gimana cara mengunci? Keluar. Oh ini nggak ada. Ini ada ya. Udah nggak apa, kita prinsipnya aja ya. Jarumnya ada jarumnya. Ini pakai jarum. Pakai yang sisa-sisa aja Pak. Ini nomor berapa nih? 18. Nah, jadi gini, ya jadi itu ya, ini pada perempuan tetap yang pertama langkahnya adalah teman-teman pastikan ada info konsep keluarga, kemudian kita ada siap tindakan, posisikan pasien sesiap mungkin kita mau tindakannya, lepas bajunya sampai ke sini, kemudian yang bawah juga gitu ya secukupnya, kemudian pasien sudah siap melakukan tindakan, teman-teman cuci tangan, pakai handscoon semuanya udah siap, oke? Ketika udah siap, kita kayak biasa. Kita akan mulai kembali proses disinfektan. Disinfektan kita mulai dari sisi sentral, berjalan keluar gitu ya. Nggak usah aja kayak gitu ya, nggak boleh kayak gini ya, atau kayak gini nggak boleh ya, atau kayak gini nggak boleh ya. Jadi harus keluar, gitu ya, melebar keluar. Kalau misalnya yakin satu, tambah satu lagi. Kasa yang baru ya, bukan kasa yang lama. Kasa baru dilumarin betadine lagi, teman-teman ulang lagi. Ya, udah selesai. Setelah teman-teman pasang duk sterilnya pasang di sini ya. Kita udah tahu lah kira-kira ukurannya tadi di mana kan. Nah, bisa markernya bisa taruh aja simfusisnya di sini ya. Di sini, nah ini tulang simfusis kita 2 jari ya di sini tadi ya. Nah, kemudian yang kita siapkan adalah kita harus menyiapkan tadi udah kita siapkan kita spet kita sama aboket. Ini aboket nomor 18 ya. Oke. Nah, sebelum teman-teman melakukan ini, pasiennya kan sadar tuh, kita tusuk pasti sakit gitu ya. Karena kita disentuhnya sakit hati kita kan, nah, apalagi kalau ini ditusuk pakai pasti sakit juga. Ya teman-teman harus ambil lidocain, kemudian diberikan lidocain dulu, pakai spet yang kecil aja, spet 3 cc gitu, jarumnya lebih kecil. Jangan melidocain pakai ini ya, ini sakit banget kalau lidocain pakai ini. Ya, apa? Jadi spet 3 cc ya. Kadang kita malah pakai jarumnya yang 1 cc, karena pasien kan yang perih itu di kulit kan. Nah kita disinfektan di sini ya. Kita biasanya teman-teman kan kalau mau lidocain, puncture, aspirasi dikit, yakin nggak di dalam pembuluh darah, baru dikasih lidocainnya gitu ya. Oke, nah, jadi pas ngasih lidocain gitu, puncture, aspirasi, nggak ada darah, baru masuk lidocainnya. Oke, nah sekarang lidocain yang kita berikan, ini tadi teman-teman bisa juga isi dengan air sedikit ya, kita isi sedikit air untuk memastikan gitu ya, apakah ada biasanya kalau kita pancar kita kasih air dikit sebagai guiding aja sih kadang. Kalau di paru kalau ada udara kelihatan gitu ya, kalau ada darah dia kelihatan bedanya gitu ya. Nah teman-teman pancarnya tegak lurus ya, ini kan 2 jari ya, 2 jari di atas simfusisnya, bisa diposisikan ini juga bisa untuk fiksasi ya. 2 jari di sini, teman-teman pancar gini ya, tegak lurus just ya. Nah sampai dia pluk gitu, sampai orang ini tertarik bisa, nah tarik keluar dia kan, keluar ya udah, pada keluar teman-teman tarik aja ini jarumnya, nah gitu, nah gitu ya. Tapi ada juga yang ngajarkan, boleh aja, bisa juga kayak begini. Ada yang ngajarkan ini kan, teman-teman pancar kayak begini, ya pancar tegak lurus ya, tegak lurus, gitu ya. Ya, habis itu udah keluar, baru teman-teman cabut, ya boleh aja sih sebenarnya gitu ya. Habis itu baru teman-teman pasang ini 2 kali kerja gitu, 2 kali kerja ya. Jadi terserah, nggak ada yang bagus sebenarnya. Ini mau di ini juga boleh, langsung kita pasang aboketnya di jarum kita. Ini kan, masuk ke cair dikit gitu ya. Ini kita fiksasi 2 jari di sini. Nah, ini kita fiksasi biar dia lari-lari. Apalagi kalau pasiennya misalnya agak subur kan lari-lari itu kan. Nah, kita ini kan fiksasi di sini mau kita tancap dari sini, just gitu ya. Nah, kalau udah amblas, tadi dikit, oh udah keluar airnya, udah pegang ini, buka, ya, tarik. Oke, nah, teman-teman taruh jarumnya. Kemudian kalau teman-teman butuh ternyata buat sampel atau apa, pasang lagi, tarik pelan-pelan, gitu ya, ambil secukupnya, udah. Oke. Kemudian kalau kita mau mengalirkan, ada ini nggak ya? Kalau mau mengalirkan biar dia pasif, ada namanya infuset. Kalau aboket ini temannya itu infuset, jadi set infuset buat ini. Dia kayak gini juga kepalanya.
nanti ada infoset, teman-teman sambungin ke sini. Si infoset itu baru nanti dia akan bisa berhubungan dengan ini. Jadi dua konektor dari infoset dulu, baru ke sini disambungin. Nah tinggal nanti teman-teman fiksasi. Kalau udah kayak begitu dia kan udah standby kayak begitu, tinggal difiksasi nih ya. Difiksasinya kayak figure of X gitu ya. Teman-teman ini kan ya, dari sini ini kayak kita ETT ya, ini pakai suami ya. Ini dari sini, nanti pilih lagi satu lagi ke sini ya, wingnya gitu ya. Dua. Ini bisa kita panjangin sampai ini ke sana, ini ke sana. Nah, terus nanti kan dia kesambung ke IV cat. IV cat itu kita plaster lagi di sini, dilipat panjang kiri atau kanan, diplaster lagi, jadi nggak ketarik dia gitu ya. Ini dua kali plaster kita gitu ya. Ini pastikan jangan sampai menekuk dia, jangan sampai nanti posisinya malah jangan sampai nanti posisinya gini masuk terus teman-teman gini kan, mundur, patah dari sana, jangan sampai patah ya ini ya. Sampai pastikan dia betul-betul tegak lurus terhadap bidang lukanya gitu. Terus nanti buat nge-off-nya gimana? Sama aja, bersihin dulu, cabut tinggalnya sama plaster, nah ini menutup sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Jasmine? Kalau misalnya pada pasien yang obesitas gitu kan kita kan lemak baru gitu ya, terus dia ada ukurannya berarti boleh pakai yang panjang. Sama, bauket itu sampai. Karena simfisis itu dia biasanya obesitas kan dari di bawah usaha sampai ke atas kan, obesitas sentral. Jarang yang lemak terlalu tebal di sana gitu. Ya bisa gitu. Untuk ini udah sampai gitu. Untuk bauket kemungkinan itu sampai pada obesitas. Kalau yang lemak itu kan di perutnya kan di sekitar pusat ke atas. Kalau di atas simfisis ini biasanya ini nggak akan terlalu tebal biasanya. Cuma kadang pasien yang terlalu obesitas kita perlu menyimpangkan tuh, kita simpangkan perutnya ke atas. Disimpangin ke atas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk anestesi di depan itu kita nunggu berapa menit? Langsung aja, langsung masuk, langsung bisa pakai. Dia fast respon. Satu menit langsung bisa pakai. Berarti kalau misalnya pemasangan kateter di wanita di depan ini juga jalannya itu juga ke dalam. Jalannya boleh, yang lebih nyaman dan sering dipakai itu di sini. Taruh di tangan kita bisa handscoon, digomorin ininya. Kan tadi ini kan teman-teman taruh gel. Ini taruh gel sini misalnya. Gelnya misalnya gini ya, gel, udah ada gel di sini, dilumarin nih, sini sama gel. Oke, udah masukin lagi ya. Yang bisa langsung dimasukin ke dalam tuh pada laki-laki, dan itu pun kalau gelnya yang sedianya yang ada yang kayak botol gini, yang ada mulut sama mulutnya ketemu, diulas ke dalam. Kalau yang biasanya yang kemasannya plastik itu juga ditumpahin di tadi, jadi ini dilumarin ininya, kateternya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Mau coba? Silakan, mau latihan.